mendahului saudara saya. Di hari ini saudara dan saya diizinkan Tuhan ada di dalam rumahnya untuk kita bersuka cita menuju peserta Tuhan. Kita tahu itu semua adalah anugerah Tuhan yang begitu besar. Tuhan limpahkan bagi saudara dan bagi saya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan perhatikan firman Tuhan yang terambil di dalam perjanjian baru, yaitu Efesus 5. Efesus 5 ayat 3 sampai 4. Efesus 5 ayat 3 sampai 4. Kita akan sama-sama perhatikan firman Tuhan dan kita akan sama-sama membaca, yaitu Efesus 5 ayat 3 sampai 4. Jikalau sudah ditemukan katakan amin. Kita akan baca bersama-sama dengan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi pencabulan dan rupa-rupa cemara atau kesejahteraan disebut saja ya, sebagaimana demikian juga perkataan yang kotor yang karena hal yang tak dapat pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam penelitian bahwa manusia setiap hari ada mengeluarkan sekurang lebih 16.000 kata-kata. Apakah itu perkataan yang baik? Apakah itu perkataan kotor? Apakah itu perkataan yang buruk? Apakah itu perkataan yang baik? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman ini Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Kita tahu hari itu jemaat yang ada di Efesus itu adalah orang-orang percaya kepada Allah, percaya kepada Kristus, sama halnya dengan saudara dan saya yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada Kristus. Dan firman ini datang hari ini kepada saudara dan kepada saya, di mana ada 3 hal yang tidak pantas diucapkan kata firman Tuhan. Maka hari ini judul firman Tuhan, 3 perkataan yang harus kita hindari. 3 perkataan yang harus dihindari orang-orang percaya. 3 perkataan yang harus dihindari orang-orang pengikut Kristus. 3 perkataan yang harus dihindari oleh anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Yang pertama tadi firman Tuhan katakan yang harus dihindari saudaraku yang dikasih Tuhan, yang pertama adalah perkataan kotor. Dan yang kedua perkataan kosong. Yang ketiga perkataan sembrono. Lalu ini timbul pertanyaan bagi kita ketika kita dapat merenung, apakah ketiga kriteria ini selalu kita dapati dalam hidup kita sebagai kita anak-anak Allah, anak-anak
dalam setiap kehidupan kita ketika kita berjalan di tengah-tengah dunia ini. Sering kita tak ingat, sering kita lupa. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, pasti ini pernah ada dalam setiap kehidupan. Maka lewat itulah hari ini firman ini datang kepada saya, datang kepada saudara, supaya kita belajar meninggalkan, supaya kita belajar menghindari ketiga kriteria yang tidak pantas seperti dia katakan oleh firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang pertama dikatakan kata kotor. Kata kotor ini adalah kata-kata yang cabul, yang tidak senonoh, kata-kata berisi pelecehan secara seksual, atau kata-kata umpatan, atau kata-kata memaki dan sebagainya. Inilah yang dikategorikan oleh Tuhan adalah kata-kata kotor yang tidak pantas diucapkan oleh anak-anak Tuhan, yang tidak pantas diucapkan oleh pengikut-pengikut Tuhan, yang tidak pantas keluar dari lubuk hati seorang anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Maka hari ini firman ini ada menggugah hati kita, menggugah pikiran kita, supaya kita belajar mau berubah mindset kita, supaya kita mau berubah karakter kita. Oh, selamanya yang saya ucapkan ini kata kotor, berarti itu dilarang Tuhan, tak diinginkan Tuhan. Dan ketika ini saudara terjadi, sebenarnya bukan hanya sekedar Tuhan larang, tapi ada konsekuensinya nanti yang Tuhan berikan bagi saudara, bagi saya, bagi pengikut Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, saudara yang dikasih. Sekali lagi kami katakan, kata kotor ini adalah kata-kata yang cabul, yang tidak senonoh, kata-kata berisi pelecehan seksual, kata-kata umpat, kata-kata memaki. Maka kalau selama ini pernah ini keluar dari mulut kita, hari ini firman Tuhan menegur saudara dan menegur saya, supaya ini mau kita hindari mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Haleluya. Dan yang kedua Tuhan katakan, saudara yang dikasih Tuhan, kata-kata yang tidak pantas diucapkan adalah kata-kata kosong, kata-kata yang hampa, atau mungkin kata-kata isapan jempol. Tuhan sangat benci yang kosong. Tapi Tuhan inginkan saudaraku kata-kata yang benar, yang ada isinya. Dan kalaupun ada isinya, bukan sembarang ada isinya. Dan Tuhan tidak mau isinya adalah yang busuk. Tapi Tuhan ingin isinya adalah yang baik, yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, yang dapat membangun, yang dapat memberikan semangat, yang dapat memberikan kekuatan. Itulah yang diinginkan Tuhan dari setiap anak-anak Tuhan, saudara yang dikasih. Maka Tuhan tantang dan tentang ini kata-kata kosong. Maka Tuhan katakan ini tidak pantas. Sebagai anak Tuhan tidak pantas mengatakan kata-kata yang kosong. Adalah perkataan yang keluar tanpa dipikirkan terlebih dahulu, tidak memakai hikmat, dan tanpa memikirkan yang matang. Inilah yang diberikan adalah kata-kata kosong. Tidak, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menyampaikan kata itu, Tuhan inginkan pertama dipikirkanlah. Sebab sesungguhnya kata ini sama dengan doa. Ketika kita berdoa dalam doa kita beberapa minggu yang lalu adalah
saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka kata-kata ini pun saudara yang dikasih Tuhan adalah tidak boleh kosong, tidak boleh pantas. Sebab yang keluar tanpa dipikirkan, maka artinya harus dipikirkan dulu. Bisa juga diartikan kata-kata ini saudaraku adalah firman dari hidup kita. Buah pikiran kita yang digerakkan oleh hati kita. Maka itu perlu dipikirkan saudaraku, supaya itu tidak menjadi sanjungan dan tidak menjadi batu apa? Ya, kepada saudara kita. Tapi kata-kata kita itu adalah menguatkan, memenangkan, memberikan semangat. Itu yang diinginkan oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dengan artinya bahwa kita tidak akan sembarang ngomong. Dan itulah perbedaan anak-anak Allah. Itulah perbedaan anak-anak terang dari anak-anak dunia ini. Mereka selalu pikirkan apa diomongkan. Apakah ini nanti menyakiti saudaraku atau tidak? Atau apakah ini bisa memberikan berkat bagi dia atau malah memberikan dia jatuh? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan, janganlah engkau sama dengan dunia ini. Ketika kita masih ngomong-ngomong kosong ini, maka firman Tuhan samakan saudara dan saya adalah dengan dunia yang sembarangan-sembarangan, yang tidak ada aturan. Sebab anak-anak terang itu adalah dipenuhi Roh Kudus. Maka ketika anak-anak terang memiliki Roh Kudus, di sana akan ada damai, di sana akan ada ketertiban, di sana akan ada ketenteraman, di sana akan ada kenyamanan yang ada dalam hidup mereka. Tidak seperti yang lain lagi, saudara. Ada orang berkata, oh, tadi aku bertemu dengan Eda Sihari sampai di rumah pulang gereja. Lalu dia kata, oh, aku tidak nyaman. Lalu saya tanya, kenapa tidak nyaman? Ada kata-kata kosong yang disampaikan kepadaku. Apakah itu benar atau tidak? Saya kurang mengerti. Nah, ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita ketika kita mengeluarkan kata-kata itu, mari kita pikirkan terlebih dahulu dan mari kita berhikmat, supaya itu saudaraku menjadi berkah bagi saudara-saudara kita. Dan yang ketiga, kata-kata yang perlu kita hindari, yang tidak pantas diomongkan. Firman Tuhan katakan, kata-kata sembrono adalah humor-humor yang tidak sopan, perkataan-perkataan yang vulgar, atau semua lelucon-lelucon yang diwarnai dengan hal-hal yang cabul dan tidak pantas diucapkan. Ada sering orang, saudaraku, berkumpul lucon, saya senang lelucon, tapi firman Tuhan katakan lelucon itu, humor itu yang tidak sopan. Lelucon itu tidak boleh vulgar. Lelucon itu tidak boleh diwarnai dengan hal-hal yang cacat. Dan itu tidak pantas diucapkan kata firman Tuhan. Maka oleh karena itu, kalaupun kita berkumpul 2, 3 orang, 4 orang, penuh lelucon, penuh humor, itu tidak salah. Tapi di sana firman Tuhan katakan, lelucon, humor itu harus betul-betul adalah dengan kata-kata yang membangun, dengan kata-kata yang menguatkan, dengan kata-kata yang bisa membuat semangat
bagi setiap orang itu. Haleluya. Tapi ketika lelucon kita itu bisa memojokkan seseorang, bisa menyalahkan seseorang, bisa merendahkan seseorang, nah ini saudara Tuhan inginkan. Sebab walaupun orang-orang percaya anak Tuhan dari zaman, ketika mereka sudah berseloroh, bergurau, sering kata-katanya yang sembrono, padahal di sampingnya itu memang tidak bisa berjalan, jadi bisa bikin tertawaan, laksana bisa kayak boneka dibikin saudaranya. Ini sungguh-sungguh dilarang oleh Tuhan. Ini tidak pantas. Seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, kata firman Tuhan, tidak pantas menyebut keluarga. Tapi sesungguhnya itu kita hindari. Sebab itu saudaraku adalah tidak berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengapa kita tidak boleh mengucapkan perkataan demikian? Adalah karena hal itu tidak pantas diucapkan, karena kita adalah anak-anak kerajaan surga. Oleh sebab itu kita wajib memuliakan Tuhan dan tidak mempermalukan namanya Tuhan. Sehingga Tuhan tidak berkata, oh aku tidak enak kenalin kamu, enyahlah kamu. Mengapa Tuhan katakan demikian? Mereka mengaku anak Tuhan, tapi setiap hari ucapannya ada ucapan yang kotor, ada ucapan sembrono, ada ucapan yang kosong. Maka Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Sebab kenapa saudaraku, ketika saya mengucapkan kata-kata kotor itu, mengucapkan kosong itu, mengucapkan sembrono itu, sadar atau tidak sadar, saya sesungguhnya sudah menghina Allah, sedang menghina Kristus, sedang menghina Roh Kudus. Maka Tuhan katakan, ini anak kamu, aku tidak kenal engkau. Walaupun mereka berkata, aku memakai roh Tuhan untuk menyembuhkan mereka, tapi Tuhan lihat saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa mereka itu masih acap kali atau sering mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kosong ini, kata-kata sembrono ini. Maka kenapa ini tidak pantas dikatakan saudaraku yang dikasih Tuhan? Sebab kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak surga. Oleh karena itu kita wajib memuliakan Tuhan. Maka orang yang memuliakan Tuhan, dia sadar, dia tahu, dia mengetahui, ketika dia mengatakan kata-kata kosong, kata-kata kotor itu, sesungguhnya menghina Allah, menghina Tuhan, menghina Roh Kudus, dan juga mempermalukan namanya di hadapan orang lain. Memalukan nama Tuhan di hadapan orang-orang yang lain, di hadapan orang-orang penghina Tuhan. Maka oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini firman ini mengingatkan saya, mengingatkan kita, supaya kita mulai menghindari perkataan-perkataan yang tidak berkenan, yang tidak diinginkan, yang tidak disukai oleh Tuhan. Sebab kita dikatakan adalah duta Allah, duta Tuhan. Gereja ini adalah duta Tuhan yang Tuhan taruh di tengah-tengah dunia untuk dapat menyampaikan kabar baik yang dari surga. Maka ketika duta ini mengucapkan kata yang tidak benar, maka akan mendapatkan hasil yang tidak benar pada akhirnya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka bisa dikatakan dunia ini akan mengalami kehancuran.
firman ini mengajak saudara, mengajak saya, sebagai kita adalah duta Allah yang ditempatkan, kerajaan Allah yang ditempatkan di dunia ini. Maka kita belajar mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya lewat kita banyak orang diselamatkan, banyak orang dilepaskan, banyak orang dibebaskan. Kenapa demikian saudaraku? Ketika saudara dan saya duta, maka saudara dan saya, firman Tuhan katakan, adalah suratan yang dapat dibaca oleh setiap orang. Dan kalau saya sering mengatakan kata-kata kotor, dibaca orang itu, oh ini tidak benar. Pendeta kampung Garis Kubang itu bukan benar-benar pendeta. Jadi siapa dia itu? Orang akan berkata dia itu adalah seorang bidah yang selalu menggiring, membawa orang kepada sesuatu yang enak didengar, tapi sesungguhnya mereka itu kotor. Sesungguhnya mereka itu kosong. Sesungguhnya mereka itu sempurna. Nampaknya aja di telinga enak, ketawa, tapi sebenarnya saudara-saudaraku menyayat dalam hati. Sering kita tidak sadar demikian saudaraku. Namun hari ini kita bersyukur, kita berterima kasih. Firman ini datang kepada saudara, datang kepada saya untuk mengingatkan kita semua. Dan itulah tujuan firman itu datang ke dunia ini, adalah untuk mengingatkan setiap orang. Dan itulah tujuan Yesus datang ke tengah dunia ini, mengingatkan orang-orang, mengingatkan saudara, mengingatkan saya. Ketika kita dilihat di dalam jalan-jalan yang tidak benar, disitulah kita diingatkan oleh firman Tuhan ini. Maka kita bangga memiliki Allah, memiliki juru selamat seperti Yesus, yang tidak bosannya mengingatkan saudara dan saya. Maka seperti pujian-pujian dunia pun, tak bosan-bosannya. Tuhan itu tidak bosan mengingatkan kita. Tuhan itu tidak bosan mengingatkan anak-anaknya. Dan itulah diturunkan firman ini untuk saudara diingatkan, untuk saya diingatkan, untuk kita diingatkan. Supaya apa saudara yang dikasih Tuhan? Supaya kelak nanti ketika Tuhan datang kali kedua, saudara dan saya adalah sungguh-sungguh memiliki janji-janji Tuhan yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang setia dan percaya kepada Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan hari ini kita perhatikan firman Tuhan. Kita baca satu ayat Matius 12 ayat 36 sampai 37. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Maka dikatakan di sana, sebab kita nanti akan mempertanggungjawabkan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Kita lihat ini Matius 12 ayat 36. Kita akan baca sama-sama, ada di layar 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ini satu konsekuensinya. Kalau selama ini kita tidak sadar, mulai hari ini kita sadar. Amin. Ada konsekuensinya. Dikatakan oleh firman Tuhan ini, orang yang baik, saya ulangi saudaraku, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang
ini kotor menjadi sia-sia, nanti akan dipertanggungjawabkan. Ketika nanti Tuhan mengadili, menghakimi manusia, mungkin nanti ini akan dipertanyakan. Perkataan apa yang kita ucapkan, apakah sia-sia atau membangun? Apakah sia-sia atau menguatkan? Tuhan nanti akan pertanyakan ini bagi saudara dan bagi saya, saudara-saudaraku yang dikasihi. Maka perlu ini kita hindari. Sering ini terjadi, saudara-saudaraku, ketika kita panik, ketika kita di dalam masalah, ketika kita di dalam persoalan, sehingga firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu supaya kamu dapat berdoa. Maka ketika kita tetap berdoa, saya yakin percaya perkataan-perkataan ini tidak akan keluar dari mulut saudara dan mulut saya. Haleluya. Ini saudara-saudara, kita bertanggungjawabkan nanti ini, saudaraku. Dan selanjutnya dikatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapan pula engkau akan dihukum. Dua hal konsekuensi ucapan ini: dihukum atau dibenarkan, surga atau neraka. Dengan kata lain, saudara, kalau kita selalu mengucapkan yang kosong, yang kotor, yang sembrono, maka otomatis saudara, yang kita dapatkan nanti adalah konsekuensinya, adalah hukuman. Tapi ketika kita selalu mengucapkan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita konsekuensinya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, akan mendapat dibenarkan. Maka konsep keselamatan ini dibenarkan, ini salah satu. Dibenarkan, diselamatkan, disucikan, dikuduskan, saudara-saudara yang dikasih. Dan itu adalah bagian dari satu konsep keselamatan yang Tuhan berikan bagi manusia yang sudah berdosa itu. Bagaimana kita bisa dibenarkan, saudaraku? Sebab yang keluar pun dari hidup kita tidak ada lagi. Dengan kata lain, telinga Allah, telinga Tuhan tidak ada mendengarkannya. Maka oleh karena itu, hari ini firman ini mengingatkan bagi saudara dan bagi saya. Sekali lagi kami bacakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kedua hal ini tinggal kita memilih. Sama Tuhan berikan adalah suatu kebebasan yang luar biasa. Diberikan sebebas-bebas. Kalau kita katakan yang kosong, yang apa, katakanlah itu. Saya berikan kamu kebebasan, kata Allah. Tinggal bagaimana kita. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita salahkan Yesus. Aku sudah sampaikan, aku sudah katakan melalui firman-Ku yang disampaikan hamba-hamba yang menjadi duta di tengah dunia. Walaupun nanti aku katakan aku tidak kenal kamu, terserah kamu, mungkin itu kata Tuhan saudara. Tapi hari ini firman ini Tuhan ingatkan bagi kita, supaya kita, saudara-saudaraku, dapat renungkan dalam setiap kehidupan kita. Demikian dikatakan dalam Matius 12 ayat 34 sampai 35, 34 sampai 35. Mundur sedikit, mundur ke atas. Ya, 1, 2, 3. Hai kamu keturunan ular beludak
Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang mengucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Sehingga Tuhan tegur mereka, hai ular beludak. Mereka kira mereka benar. Maka menjadi satu pertanyaan saudaraku, apalagi orang kita Batak. Yang baru apa? Poin hataku nang kasar, hataku nang jahat. Kalau itu hatiku, kalau digantung. Bisa gue mereka hati, siapa dapat melihat hati tidak ada. Tapi sesuai dengan firman Tuhan ini, bahwa orang itu adalah pembohong. Mereka itu adalah sebenarnya sudah bapa iblis. Sebab firman Tuhan katakan, orang yang baik akan mengeluarkan hal-hal yang baik dan perbedaarannya yang baik, dan orang-orang yang jahat akan mengeluarkan hal yang jahat dan perbedaarannya yang jahat. Sehingga Tuhan katakan, tak pernah pohon yang baik mengeluarkan buah yang tidak baik. Tak pernah pohon mengeluarkan yang baik mengeluarkan buah yang busuk. Jadi kalau perbendaharaan hidup kita ini baik, Tuhan jamin, Tuhan garanti, maka yang keluar dari lubuk hati kita, yang meluap dari lubuk hati kita adalah sesungguhnya hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan kalau ada orang berkata, oh hanya ngomong saya yang jahat, maka perlu dipertanyakan kerohanian mereka. Dengan kata lain, maka mereka perlu bertobat. Haleluya. Kalau ada orang itu kalian dengarkan, bertobatlah, sebab kerajaan sudah ada dekat. Kalian katakan demikian. Haleluya. Tidak akan mungkin kotor omongannya kotor, tapi hatinya katakan baik. Mungkin mereka itu baik, sama-sama penjahat. Itu soal biasa. Soal biasa. Tapi pada hakikatnya sebenarnya sesuai dengan firman Tuhan ini, bahwa mereka itu tidak baik. Maka gampang kita dapat melihat orang itu baik atau tidak. Kalau sudah baik perkataan dia, walaupun mukanya seram, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pasti dia baik. Haleluya. Walaupun mukanya hitam, walaupun mukanya apa-apa, padahal yang dia sedang memakai lulu yang terkenal sekarang itu. Kita lihat, oh jahat ini katanya, padahal hatinya baik. Lalu dia berkata, kalau kata percaya, mari datang cuci dulu. Tak tahu wajahnya begitu bersih dan menggila saudara. Seputih salju. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita dapat menilai seseorang itu, apakah dia orang benar, apakah dia orang yang baik, apakah dia orang yang tulus. Maka kita dapat lihat dari hidupnya adalah setiap hari perkataan yang benar sesuai dengan kehendak. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan hari ini, firman ini mengingatkan saudara. Dan selanjutnya saudaraku, kita baca lagi Yakobus 1 ayat 21. Tuhan suruh kepada kita, Yakobus 1 ayat 21, 1, 2, 3. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Itulah yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya ini dapat kita selesaikan, supaya ini dapat kita hindarkan, firman Tuhan bikin solusinya, firman Tuhan bikin jawabannya. Maka firman Tuhan katakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu,
lemah lembut, firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dapat menyelamatkan kita dari prinsip tadi dihukum atau tidak adalah hanya salah satu, yaitu firman yang ada dalam hidup kita. Sering kami katakan firman itu buah pikiran daripada Allah. Itulah yang datang lalu ditulis oleh rasul-rasul. Itulah yang dapat menyelamatkan saya. Itu yang dapat menyelamatkan saudara. Itu yang dapat menyelamatkan kita. Bahwa itu sudah tertanam, kata firman Tuhan ini, yang telah tertanam di dalam hatimu. Ketika firman tertanam dalam hati kita itu, maka secara otomatis itu yang dapat menyelamatkan kita. Itu yang dapat menyelamatkan jiwa kita. Ketika kita kelak, saudaraku, diadili oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang paling utama adalah keselamatan jiwa. Tubuh kita ini akan kembali kepada asalnya, dan dia akan hancur menjadi debu, kembali kepada tanah. Tapi ketika nanti saudaraku, jiwamu, jiwaku, jiwa kita, itulah nanti yang diadili oleh Yesus. Ketika dia menjadi raja atas segala raja dan pemimpin atas segala pemimpin. Maka firman Tuhan ayat yang lain, ketika kita, saudaraku, adalah senantiasa selalu menerima firman Allah yang dapat menyelamatkan jiwa. Ayat yang lain berkata bahwa saudara dan saya akan ikut nanti bersama-sama dengan Yesus untuk mengadili dunia ini, saudara. Dari sini kita lihat, saudaraku, bahwa itu semua sebuah kebanggaan bagi saudara dan bagi saya yang selalu mengeluarkan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Bahwa sesungguhnya derajat saudara, derajat saya sedang diangkat oleh Tuhan. Bukan hanya masuk nanti ke dalam surga, bahkan lebih daripada itu. Firman Tuhan katakan, engkau dan saya adalah bersama-sama dengan Kristus untuk menghakimi orang-orang nanti. Apakah ini menjadi kebanggaan? Apakah ini tidak membuat atau memicu semangat kita untuk terus berjalan bersama Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh dosa kejahatan? Ada sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan, ada sesuatu yang mau diberikan oleh Tuhan, sebuah yang istimewa bagi saudara dan bagi saya. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini katakan sekali lagi, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan dan begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati. Firman ini yang dapat menyucikan hati kita, yang dapat menguduskan hati kita, yang dapat, saudara-saudaraku, menyelamatkan jiwa kita. Maka ketika firman ini selalu kita taruh dalam hati, kita harus mengerti bahwa firman itu tidak akan masih di dalam hati, tapi firman itu, saudaraku, bekerja menyucikan hati kita. Kalau mungkin selama ini hati saudara, hati saya, laksana kamar mandi keramiknya yang begitu sudah tidak bisa dibersihkan lagi pakai risol, harus ada khusus satu
mengeluarkan kuman-kuman atau kotor-kotor yang besar. Demikian juga hati saudara, hati saya. Tidak ada yang lain dapat menyucikan, dapat menguduskan, dapat membersihkan selain hanya satu, adalah buah pikiran oleh Allah, adalah firman yang datang ke tengah-tengah dunia saudaraku yang dikasihi. Maka sehingga dikatakan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati. Kita terima, jangan kita tolak firman itu. Saudara yang dikasihi, maka ketika mereka atau bangsa Israel waktu itu menolak Yesus, maka kita lihat saudara-saudara yang dikasihi, maka orang itu tidak mau menerima. Tapi hari ini firman ini datang kepada saya, datang kepada saudara, supaya saudara dan saya mau menerima firman Allah itu dengan hati yang lembut. Jangan tolak. Dan kita harus sadar mengerti, kedatangan firman itu tidak akan menjadi sia-sia. Tetapi sesungguhnya firman itu adalah menguduskan, menyucikan, membuang, membasmi, mematikan gerak-gerak yang kotor tadi, yaitu ucapan kotor, ucapan kosong, atau sembrono itu, saudara-saudara. Sebab itu sangat jahat ketika itu tetap bercokol di dalam hati anak-anak Tuhan. Maka perlu itu dibasmi, perlu itu dimusnahkan, perlu itu dimatikan. Dan yang dapat mematikan itu hanya satu, adalah firman Allah yang datang di dalam setiap kehidupan kita. Maka ketika itu kita terima dengan lembut, artinya kita persilakan firman itu bekerja, berkuasa dalam hati kita ini. Maka dia akan diubah hati kita. Setelah diubah hati kita, akan diubah pikiran kita. Maka ketika diubah pikiran kita, akan diubah mulut kita, akan diubah tangan kita, akan diubah kaki kita, dan seantero tubuh kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki akan diubah firman Tuhan ini, akan dirombak saudara-saudara. Ketika kita taruh hidup kita laksana bencana yang diubah firman Allah yang berkuasa, yang berdaulat itu dalam setiap kehidupan kita. Maka hari ini firman ini ingatkan kepada saudara dan kepada saya supaya kita mau menerima dengan hati lembut. Haleluya, haleluya. Terima dengan lembut hati firman Tuhan itu. Dia mau datang dalam hidup kita. Maka ketika dia datang, sesuatu yang baru, sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa akan Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, biarlah firman ini yang menguruskan kita, yang menyucikan kita, sehingga jiwa kita terselamat ketika nanti kita diadili oleh Sang Pengadilan, Yesus Kristus. Satu ayat lagi, ayat penutup, kita lihat Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa, 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran hidup. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika tadi firman itu terima dengan lembut, maka firman Tuhan katakan, barang siapa percaya kepada. Siapa yang berkata ini? Yang berkata ini adalah Yesus, Juru Selamat saudara, Juru Selamat saya. Maka dia katakan saudaraku, barang siapa percaya kepadaku, di sini huruf besar, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, aliran air hidup. Air ini melambangkan kehidupan. Kita tahu hidup kita ini tanpa air tidak akan berdaya. Dalam hari-hari ini terakhir ini,
Saya perhatikan kemana-mana saya pergi, banyak orang yang sedang batu. Di sini batu, lain pula bermacam-macam batu. Ini saudaraku, dalam 1 minggu cuaca perasaan panas. Orang bilang itu dehidrasi. Tapi ketika kita banyak mengkonsumsi air, maka batu-batu ini akan bisa hidup. Maka firman Tuhan gambarkan, analogikan bahwa air ini adalah lambang kehidupan. Maka di mana ketika ada di sana air, maka di sana akan kehidupan. Ketika tidak ada air di sana, maka tidak ada kehidupan. Ketika pun orang bertani, menanam padi, menanam jagung, menanam yang lain, ketika tidak disiram oleh air, di sana akan ada kekeringan, saudara-saudara yang kasih. Maka firman Tuhan ini katakan, barang siapa percaya kepada-Ku, dan dia akan mengeluarkan aliran-aliran air. Nah saudara yang dikasih Tuhan, aliran air hidup ini adalah kehidupan. Ini juga menggambarkan firman Tuhan. Maka ketika ada aliran air dalam hidup setiap orang itu adalah firman Tuhan ini, saudaraku, maka akan ada kehidupan-kehidupan di dalam kehidupan mereka. Ketika ada di dalam lingkungan ini ada aliran-aliran air hidup, maka di sana akan ada kehidupan, saudara-saudaraku yang dikasih. Saya percaya ketika kita semua yang hari-hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, yang percaya kepada Yesus, maka di dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Haleluya. Dengan kata lain, kemanapun kita pergi, yang keluar dari mulut kita adalah firman Tuhan. Amin. Dimanapun kita berjalan, di sana yang keluar dari hidup kita adalah aliran firman Tuhan. Maka ketika firman Tuhan ini berinteraksi dengan firman Tuhan, di mana saudara hidup, maka di sana akan ada kehidupan-kehidupan. Kehidupan rohani akan ada, kehidupan perasaan akan ada, kehidupan damai akan ada. Ketika kita mengeluarkan perkataan firman Tuhan. Oleh karena itu hari ini firman ini mengingatkan saudara, mengingatkan saya, supaya biarlah aliran-aliran air hidup ini ada tetap di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Maka dikatakan tadi dalam Efesus ini saudaraku, maka dikatakan, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Efesus 5 tadi, Efesus 5 ayat 1 itu yang Bapak bacakan itu. Yesus itu dikatakan korban yang harum bagi Allah. Sehingga Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Karena Allah, karena Yesus telah lebih dahulu mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Maka demikian juga saudara dan saya harus mempersembahkan tubuh kita, jiwa kita, dan hati kita menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah dan berkenan yang pada harum kepada Allah. Dan hari ini saudaraku, mari kita renungkan firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini menjadi milik kepunyaan kita. Maka ketika Tuhan nanti datang ke tengah dunia, senantiasa kita ditemui dengan kudus, dengan suci, dan berkenan kepada Allah. Terpuji
Puji Tuhan, termulia Tuhan, hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya.